Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah studi kasus. Kita akan menggunakan statistik untuk pre and post test design. Sebagai contohnya adalah seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul efektivitas workshop literasi keuangan terhadap minat berinvestasi saham mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon. Jadi ceritanya itu peneliti ingin mengukur minat mahasiswa berinvestasi saham sebelum dilakukan workshop tentang literasi keuangan dan sesudah dilakukan workshop tentang literasi keuangan. Kita lanjut. Data diambil dengan skala Likert dengan skor 1 sampai dengan 4 dengan jumlah butir 20. Hasil angket tersaji dalam tabel di bawah nanti. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertanyaan pertama adalah seberapa tinggi minat mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon berinvestasi saham sebelum workshop literasi keuangan. Pertanyaan kedua adalah seberapa tinggi minat mahasiswa IAI Bunga Bangsa berinvestasi saham sesudah workshop literasi keuangan. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan minat mahasiswa IAI BBC berinvestasi saham sebelum dan sesudah workshop literasi keuangan? Oke. Nah, ini datanya. Jadi kita punya data minat berinvestasi sebelum workshop literasi keuangan dan data minat berinvestasi sesudah, ini kita betul, sesudah workshop literasi keuangan. Nah, ini sebelum dilakukan literasi yang kita sebut dengan pretest, kemudian kita ukur. Ini setelah literasi yang disebut dengan post test, kemudian kita ukur hasilnya ini. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama dan kedua adalah pertanyaan deskriptif. Ya, sebelum menjawab pertanyaan 1 dan 2, maka kita harus membuat kategorisasi data terlebih dahulu dengan analisis skor ideal. Ya, X mark sama dengan 4 kali 20 sama 80. 4 itu adalah skalanya 1 sampai dengan 4, skala tertingginya 4. 20 itu jumlah butirnya sehingga maksimalnya 80. XID sama dengan setengah X mark. 0,5 kali 80 sama dengan 40. SID sepertiga XID. Ya berarti sepertiga kali 40 sama dengan 13,3. Nah, kapan kategorisasi tinggi? Jika X lebih besar sama dengan XID ditambah 0,61 SID. 0,61 ini ketetapan ya. XID-nya 40, SID-nya 13,3. Jadi skor dikatakan tinggi jika X lebih besar sama dengan 48,11. Sedang jika X-nya itu berada di XID min 0,61 SID sampai dengan XID plus 0,61 SID. XID min 0,61 yang 40 dikurangi 8,11 ya sampai dengan ini 48,11. Nah, ini 31,89 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 48,11. Ini masuk kategorisasi sedang. Sedangkan kategorisasi rendah yaitu jika X lebih kecil sama dengan XID min 0,61 SID, atau rendah itu jika X lebih kecil sama dengan 31,89. Nah, setelah kita lakukan kategorisasi, maka kita hitung rata minat mahasiswa IAI BBC berinvestasi saham sebelum dan sesudah workshop literasi keuangan. Nah, setelah dihitung,
rata minat mahasiswa IAI BBC berinvestasi saham sebelum workshop literasi keuangan sebesar 51,15, sehingga dapat dinyatakan bahwa minat mahasiswa IAI BBC berinvestasi saham sebelum workshop literasi keuangan masuk kategori tinggi. Kemudian pertanyaan kedua, ya setelah dihitung rata minat mahasiswa IAI BBC berinvestasi saham sesudah workshop literasi keuangan sebesar 63,57, sehingga dapat dinyatakan bahwa minat mahasiswa IAI BBC berinvestasi saham sesudah workshop literasi keuangan masuk kategori tinggi. Jadi sebelum dan sudah memang masuk kategori tinggi semua, tetapi ada perbedaan rata-rata. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga yang berbunyi, apakah terdapat perbedaan minat mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon berinvestasi saham sebelum dan sesudah workshop literasi keuangan, maka kita gunakan uji Pirate Sample Test dengan syarat data normal dan homogen. Oke, kita uji normalitas datanya dulu. Nah, kita pakai SPSS. Nah, kita yang pakai lihat adalah assume to child. Kalau lebih dari 0,05 maka data normal. Nah, ini 0,380 berarti lebih. Ini 0,197 berarti lebih dari 0,05. Sehingga dapat kita nyatakan data sebelum dan sesudah workshop literasi keuangan berdistribusi normal. Oke, kita lanjutkan syarat yang kedua, uji homogenitasnya. Ya, kita lihat ya. Oke, ternyata di sini signifikansinya 0,661 lebih besar daripada 0,05, sehingga data dinyatakan homogen, sehingga dua syarat dipenuhi. Selanjutnya kita gunakan ya sampel Pirate Sample Test ya. Nah, kita lihat signifikansinya. Nah, signifikansinya adalah 0,000. Nah, karena signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05, artinya apa? Terdapat perbedaan minat mahasiswa IAI Bunga Bangsa berinvestasi saham sebelum dan sesudah workshop literasi keuangan. Nah, itu adalah kita menggunakan statistik untuk menganalisis dalam kasus pre and post test desain. Silahkan dicoba. Terima kasih.